Ya pemirsa, belakangan maraknya penyalahgunaan whipping menjadi sorotan. Apa sebetulnya zat yang terkandung di dalamnya dan seberapa berbahaya efeknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Laboratorium Narkotika BNN, Brigjen Pol Supianto. Pak Supianto, selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Ya, Pak Supianto, ini tentunya untuk tujuan informasi dan bukan untuk menginspirasi penyalahgunaan kita bahas ini. Tapi pertanyaannya Pak Supianto, whipping itu apakah memang masih termasuk dalam kategori bahan tambahan makanan atau yang saya baca juga bisa untuk kepentingan medis atau memang sudah masuk ke dalam kategori kriteria narkotika, Pak? Jadi perlu kami sampaikan, Bang, bahwa whipping yang isinya adalah nitrous oxide atau dinitrogen oksida atau dalam rumus kimianya adalah N2O memang belum masuk kategori narkotika maupun psikotropika. Baik itu yang analog maupun yang narkotika jenis baru yang biasa kita sebut dengan NPS atau New Psychoactive Substances. Jadi dia masih di Indonesia masih legal digunakan baik di medis sebagai gas medis, kemudian juga di industri kuliner sebagai bahan tambahan pangan. Sebetulnya di dalam tabung whipping itu disebut whipping karena umumnya tabungnya kemasannya berwarna pink ya, merah muda, Pak. Sebenarnya di dalamnya itu tadi N2O itu fungsinya itu kalau pemakaian untuk makanan atau untuk medis itu untuk apa, Pak? Jadi kalau di bidang medis digunakan untuk anestesi ringan. Oh, Jadi bersifat analgesik. Kemudian kalau di industri makanan disampaikan sifatnya adalah sebagai propelan atau bahan pendorong dalam pembuatan whipped cream atau krim kocok. Juga di dalam pembuatan topping di dalam beberapa minuman modern. oke. Lalu ketika itu disalahgunakan, sebetulnya fungsi fisiologis mana, Pak, yang diganggu atau diciptakan oleh N2O ini, Pak Supianto? Jadi ada beberapa fungsi organ tubuh yang terganggu. Yang pertama terkait dengan hipoksia. Hipoksia itu adalah kondisi di mana otak kekurangan suplai oksigen Oke. yang berakibat sel-sel otak akan mati. Sehingga kalau ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan kerusakan organ otak baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disebut dengan aritmia. Aritmia adalah ritme atau detak jantung yang tidak beraturan. Yeah. Nah, kalau pengguna atau penyalahguna ini sebelumnya punya masalah dengan jantung, maka dapat menyebabkan suatu kondisi di mana ada fase henti jantung atau cardiac arrest yang ini dapat menimbulkan kematian secara mendadak. Yeah. Kemudian yang ketiga terkait dengan defisiensi vitamin B12 yang ini akan bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Ya, Pak Supianto, kalau saya mencari tahu di berbagai pemberitaan dikatakan bahwa N2O ini atau sering disebut whipping ya, di Amerika Serikat, Inggris, Australia itu masih dijual secara legal di toko perlengkapan dapur dan online juga bisa. Bisa dibeli tanpa resep untuk whipped cream, tapi untuk inhalasi rekreasional, istilahnya begitu Pak, ilegal, itu di banyak negara bagian. Betul. Inggris itu melarang sejak 2023-2024, Australia juga membatasi ketat pada whippets ini ya. Kalau Indonesia, apakah sudah memang banyak orang-orang yang menyalahgunakan whipping ini atau seperti apa data BNN, Pak? Jadi berdasarkan hasil operasi intelijen, memang kita sudah pantau beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2018 sebenarnya sudah ada penyalahgunaan. Namun di 3 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Makanya kenapa kita mengambil sikap untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik dengan Polri, dengan Kemenkes, Kemendak, Badan POM, untuk kembali lagi melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap produksi maupun peredaran nitrous oxide ini yang lebih dikenal dengan whipping ini. Ya,
Saya barusan saat kita mau mulai berdialog ini memang mencoba Pak membuka 2 platform e-commerce yang terkenal. Itu dua-duanya mengatakan tidak ada Pak, tidak bisa membeli whipping. Tapi pertanyaannya kembali lagi Pak, terkait dengan whipping karena di dalamnya gas. Kalau narkotika yang lain karena bentuknya bukan gas kan masih ada sisaan di darah yang bisa dideteksi begitu ya Pak. Kalau whipping ini, apakah misalnya cek urin atau cek darah itu masih bisa mendeteksi ada penyalahgunaan whipping ini atau tidak Pak? Ya, sampai sejauh ini memang kita belum memiliki alat rapid test yang terkait pengujian urin kadar N2O pada tubuh. Oh, Sehingga kami dalam mendeteksi adalah dengan teknologi. Jadi kita mentrace pola distribusi dari peredaran whipping ini. Kemudian juga kita melakukan pemetaan secara konvensional di mana kita memetakan lingkungan di mana penyalahguna itu menggunakan zat dimaksud. Karena biasanya adalah penyalahguna whipping itu juga penyalahguna, sebagian juga penyalahguna narkoba. oh, biasanya yang penyalahguna narkoba akan memakai juga whipping. Pak, tadi kembali ke pernyataan Pak Supianto, rapid test untuk mengetes whipping ini sebetulnya ada, tapi kita Indonesia BNN belum punya. Karena apa Pak? Karena biaya, karena ketersediaan atau apa Pak? Ya, untuk sementara ini memang kita belum mengadakan untuk itu. Karena pertama adalah terkait dengan whipping memang bukan ranah di kewenangan BNN. Jadi lebih kepada Badan POM selaku pengawas. Oke. Beda dengan narkotika yang lain yang memang menjadi ranah kewenangan kami, sehingga kami melakukan pengadaan yang terkait dengan bagaimana mendeteksi secara dini seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak. Baik, tapi tentunya kita berharap ke depan mungkin ya Pak Supianto ya, ada kajian-kajian yang juga mungkin didorong oleh BNN supaya ada perlakuan khusus untuk whipping ini. Terima kasih informasi yang Anda berikan bagi pemirsa Metro hari ini, Brigjen Paul Supianto. Terima kasih Pak Supianto, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.